Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo juga resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang merupakan pengembangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dan usai dilantik, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan akan langsung tancap gas untuk menggenjot realisasi investasi di tahun ini. Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara yang merupakan pembentukan, pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Salah satunya adalah Bahlil Lahadalia yang gabung menjadi Menteri Investasi. Usai dilantik sebagai Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Kepala BKPM menyatakan akan langsung tancap gas untuk menggenjot realisasi investasi di tahun ini dengan menerapkan sejumlah langkah strategis dalam waktu dekat. Langkah strategis internal berupa konsolidasi organisasi termasuk konsolidasi SDM dan penyelesaian proses pembangunan OSS. Sedangkan untuk eksternal akan menginjak target investasi di tahun ini sebesar 900 triliun rupiah, termasuk terus berkoordinasi dengan investor lain seperti Tesla. Selain itu tetap memberikan kemudahan bagi para investor dalam memperoleh izin untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Terlebih dengan adanya Kementerian Investasi yang baru ini dipandang akan mempermudah dirinya untuk berkoordinasi dengan kementerian teknis lainnya yang kewenangan tidak ada dalam BKPM. Dengan peningkatan status BKPM menjadi Menteri Investasi, ini akan menjadikan kementerian menjadi lokal fokus point, di mana untuk mengurus investasi tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri. Tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Tidak hanya mengurus investasi-investasi besar tapi juga mengurus investasi kecil. Bagaimana kemudian kita gandeng, kita kolaborasikan supaya betul-betul bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena harus diakui bahwa salah satu visi besar Bapak Presiden adalah transformasi ekonomi. Di mana transformasi ekonomi itu ujungnya adalah hilirisasi yang menciptakan nilai tambah. Dan ujung-ujungnya juga adalah industri. Bahlil menambahkan dirinya akan melakukan perintah langsung Presiden untuk mendatangkan investasi berkualitas tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan di luar Pulau Jawa hingga melakukan kolaborasi antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Meski akan mengejar investasi berbasis teknologi, namun Bahlil memastikan pihaknya juga akan mengejar investasi berbasis padat karya, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan bisa terserap dengan banyak. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, Mas Randy, tadi sudah disampaikan begitu, langsung tancap gas ini dari Kementerian Investasi yang baru dibentuk untuk mengejar target hingga 900 triliun rupiah di tahun 2021. Bagaimana review Anda? Apakah ini juga akan mudah tercapai atau justru akan penuh dengan liku-liku? Ya, tentunya memang bukan target yang cukup mudah gitu. Cuman kita lihat peluangnya masih cukup besar dari sisi probabilitas karena kalau kita lihat mungkin posisi Indonesia saat ini bisa dibilang memiliki kondisi yang relatif sudah lebih baik juga dari segi administrasi, untuk pemasukan investasi asing dan lain sebagainya. Terus juga kalau kita lihat potensi pertumbuhan ekonomi kita pasca pandemi juga bisa dibilang cukup lebih baik dibandingkan dengan peers gitu, karena kita lihat ke depannya untuk pengembangan teknologi dan lain sebagainya, kita lihat sumber dayanya tentunya berasal dari Indonesia juga gitu, kayak misalkan logam-logam seperti tembaga, terus juga ada nikel yang dan juga timah, itu kita merupakan salah satu produsen yang terbesar juga di dunia. Jadi kita lihat ini harusnya akan menarik bagi investor asing, baik pun juga investor domestik untuk masuk dan meningkatkan investasi di sektor-sektor tersebut gitu, karena kita lihat ke depannya ini akan sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Baik, kalau kita lihat dari emitennya apa saja yang mungkin bisa dipilih-pilih nih hingga ataupun sejak saat ini, Mas Randy, karena kita tahu ini akan sangat investasinya jangka panjang begitu ya? Betul. Ya, kalau untuk dari sisi emitennya tentunya mungkin yang terkait dengan pertambangan logam gitu. Misalkan ada Antam, terus juga ada Inco dan juga TIMS yang menurut kita akan cukup menarik untuk sebagai investasi jangka panjang gitu. Karena memang ini proyek yang mungkin bisa dibilang nggak cuma dalam waktu 1-2 tahun bisa selesai. Iya, gitu. betul. Mungkin juga dari sisi pemerintah, misalkan kita lihat target dari mobil listrik ini kan juga masih panjang sekali, mungkin baru 2030
populasi mobil listrik ini akan cukup banyak seperti itu. Jadi mungkin kita bakal reaping the benefits-nya juga masih akan lebih dari 5 tahun ke depan. Oke, Gitu. untuk Jadi 5 tahun ke depan berarti ya. Betul. Oke, berarti kita tahan dulu kalau mau masuk dong, misalnya ke Antam, Inco atau TIN sambil melihat bagaimana upaya mereka mengejar target-target yang ingin dicapai terkait dengan bagaimana mobil listrik, kemudian kita akan bebas dari energi fosil begitu. Ya, mungkin kalau untuk dari segi portfolionya pelan-pelan bisa diakumulasi gitu. Cuman ya karena memang ini jangka panjang, kita juga tidak perlu terlalu FOMO gitu ya. Ketika misalkan harga sahamnya naik signifikan. Jadi ya kita mungkin bisa cicil pelan-pelan porsinya 5-10% dari portfolio kita dan ditambah secara rutin seperti itu. Oke, 5 sampai dengan 10% ya. Paling tidak ini untuk backup jangka panjang ya. Baik, Mas Randy, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti ada beberapa emiten update yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami segera kembali.